Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 amalan tambahan yang kalau istiqomah kita amalkan, pasti kita akan masuk surga. Itu kata Nabi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, derajat hadisnya sahih. Apa bunyi hadisnya? An Abdullah bin Salam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bissalam. Yang artinya dari Abdullah bin Salam bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tebarlah salam, berbagilah makanan, sambunglah tali silaturahim, serta salatlah saat di mana manusia yang lain tidur, maka kamu pasti akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi hadis ini menyampaikan 4 hal amalan tambahan yang kalau kita amalkan secara rutin, pasti kita akan masuk ke dalam surga. Apa amalan 4 hal itu? Yang pertama, menebar salam. Yang kedua, berbagi makanan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Yang keempat, salat malam saat di mana manusia-manusia lainnya sedang tidur asik. 4 hal ini kalau bisa kita lakukan secara istiqomah, pasti kita akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, afsus salam, menebar luaskan salam. Jadi hadis ini memerintahkan kita untuk banyak-banyak menyampaikan salam kepada siapa saja, yang penting dia beragama Islam. Jumpa kawan, salam. Berpapasan, salam. Bagaimana bentuk salamnya Ustadz? Bebas. Assalamualaikum, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Apa perbedaannya Ustadz? Perbedaannya pahala. Kalau kita jumpa kawan, Assalamualaikum, maka kata Nabi, 10 pahala. Kalau kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi, 20 pahala. Kalau kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala. Bedanya pahala. Tapi kalaupun Assalamualaikum saja kita katakan kepada setiap orang yang kita jumpai, maka 1 syarat telah kita lalui. Jadi tebarluas salam. Jangan pula kita ketemu, yang kita tanya pertama itu bagaimana kerjaan? Bagaimana kerjaan? Maka ketika jumpa pertama, yang harus kita ucapkan adalah doa Assalamualaikum. Setelah itu apapun mau kita pertanyakan silahkanlah.
Asalkan jangan yang kita tanya itu perihal istrinya. Apapun yang mau kita pertanyakan, silahkan saja. Bagaimana bentuk salamnya bebas. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, atau yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz pakai yang mana? Kadang-kadang Assalamualaikum, kadang-kadang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk rumah lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau waktu papasan di kereta nggak bisa saya lengkap. Paling Assalamualaikum. Misalkan nih, saya papasan sama Pak Wagirin di depan gerbang itu, saya naik kereta. Kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai saya sudah masuk gang itu. Iya Pak kan? Ya terpaksa lah Assalamualaikum. Nah, kalau saya bawa kereta, Pak Wagirin berada di depan gapura itu, saya sampaikan salam secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari salam itu udah masuk gang saya. Makanya nggak lengkap saya buat Assalamualaikum. Tergantung situasi dan kondisi. Yang pertama menebar salam. Yang kedua berbagi makan. Terlebih-lebihnya lagi harus kita perkuat, kita tambah semangat kita untuk saling berbagi makanan pada bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Karena apa kata Nabi? Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa itu. Misal nih, saya mengantar semangkah ke masjid nih, dipotong-potong 40 potong. Setiap orang memakan semangkah itu sebanyak 40 orang. Maka saya dapat pahala puasa sebanyak 41 puasa. 41 orang. 40 orang yang memakan semangkah saya, satu saya sendiri. Makanya 41. Bayangkan enaknya Pak. Mendapatkan pahala dengan cara berbagi makanan kepada orang yang akan berbuka puasa. Jadi sering-sering mengantarkan makanan ke Masjid Al-Huda. Yang dua. Yang ketiga apa? Menyambung tali silaturahim. Kalau kita menyambung tali silaturahim, maka berarti kita telah melewati syarat yang ketiga untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, kalau kita memutuskan tali silaturahim, meskipun kita sholat, meskipun kita zakat, meskipun kita haji, meskipun kita umroh, meskipun kita menebar salam, meskipun kita berbagi makanan, tapi kita memutuskan tali silaturahim, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man qati'un. Tidak akan masuk surga siapa saja yang memutuskan tali silaturahim. Makanya tadi yang ketiga syaratnya, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Yang terakhir, yang keempat adalah sallu, salat malam saat dimana manusia sedang asik dengan tidurnya. Ini maksudnya salat tahajud. Maka bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk sungguh-sungguh mengerjakan salat tahajud. Meskipun kita tadi sudah salat tarawih sekaligus dengan salat witir, apakah boleh lagi ditambah dengan salat tahajud Ustaz? Boleh. Tidak ada salah. Paten. Setelah salat tahajud apakah lagi witir Ustaz? Tak perlu. Karena tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Cukup 1 witir. Nanti malam kalau kita terbangun, maka kita melakukan salat tahajud. Berapa banyak? Terserah kemampuan kita. Rasa-rasanya kita semua pasti bangun tengah malam. Enggak pun tengah malam, minimal jam 3:30 untuk sahur. Ya jangan 3:30 kita bangun, kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sahur kita jam 5 pun bisanya Pak. Atau jam 5 kurang 15. Saya keseringan sahur itu jam 5 kurang 15. Atau kadang-kadang jam 5 kurang 5. Kenapa? Sebelumnya saya isi dengan melakukan sholat
tahajud. Dan yang terakhir, karena memperlama sahur itu adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 4 amalan tambahan yang kalau kita rutinkan secara istiqomah, kata Nabi, tadkhulul jannah bisalamin, pasti kamu akan masuk ke dalam surga dalam kondisi aman dan selamat. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.